Halo semua, kembali lagi di One Putra Garden. Ya, ini adalah tanaman labu siam di daerah panas. Bisa dilihat di belakangnya ada pohon kelapa ya. Kalau di daerah dingin orang tidak akan nanam pohon kelapa karena kelapa tidak bisa berbuah di daerah dingin, teman-teman. Jadi ini adalah tanaman labu siam di pekarangan rumah. Ya teman-teman, kalau tanam labu siam sudah sebesar ini, perawatannya cukup gampang. Cukup mungkin disiram dengan air saja, dia sudah bisa berbuah walaupun tidak berbuah maksimal. Tapi perawatannya sangat gampang. Yang rumit itu adalah waktu menanam dari kecil, bagaimana supaya bisa hidup ya. Karena banyak sekali yang bilang kalau nanam labu siam ini tanam 10 pohon bisa hidup satu. Nah, trik yang akan saya kasih kali ini adalah bagaimana cara menanam labu siam di daerah panas sehingga gampang hidup ya waktu dari kecilnya. Bagaimana cara penanamannya dan bulan penanaman awalnya. Ya teman-teman, ini tentunya di pot ya. Bisa dilihat buahnya ada ya, cukup banyak. Ini ya mungkin dirawat cukup baik ya sama sahabat kami. Ini karena ini di rumah sahabat kita yang tinggalnya tidak di kampung seperti kami ya. Tidak, daerahnya tidak dingin seperti di tempat kami. Dan ini di dalam pekarangan rumah ya. Kalau di kampung saya tidak ada yang nanam labu siam di pekarangan rumah ya, karena di sana itu ya labu siam adalah tanaman kebun ya. Kalau di sini mungkin dianggap labu siam agak berharga ya, sampai ditanam di pekarangan rumah. Ya bisa lihat satu pohon saja bisa menghasilkan sayur untuk dikonsumsi, dan ini adalah sayur yang sehat tentunya ya. Kalau ditanam sendiri pasti sehat, tidak memakai pestisida yang aneh-aneh ya. Nah bisa dilihat ini benar-benar di pekarangan rumah sahabat kami. Nah daerah panas ya. TV aja di luar, kalau darah dingin nggak ada TV di luar teman-teman. Ya teman-teman, perbedaan kebun labu siam di daerah dingin dan di daerah tidak dingin adalah seperti ini contohnya. Kalau ini kebun labu siam di daerah dingin ya, atau di dataran tinggi, dan ini adalah kebun kita. Jadi seperti ini. Nah untuk yang di daerah tidak dingin atau di daerah panas, teman-teman bisa pakai cara seperti ini ya. Nah ini dirambatkan di pohon hidup sehingga bisa mendinginkan tanaman ya. Jadi membantu menyejukkan tanaman adalah dirambatkan di pohon hidup. Tapi cara seperti ini teman-teman pasti waktu nanam awalnya akan susah atau kesulitan ya. Karena mungkin tanam 10 pohon bisa hidup 1 atau 2 atau bahkan mati semua. Jadi waktu ngidupinnya yang sulit. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghidupkan waktu di awal penanamannya itu supaya gampang hidup dan tidak mati ya. Karena kalau sudah sebesar ini, dia akan gampang hidup. Yang sulit itu adalah waktu masih kecil ya, waktu baru kita nanamnya itu yang sulit teman-teman. Ya teman-teman, supaya tanaman labu siam gampang hidup, kita begini cara penanamannya. Ini ada bibit yang sudah keluar akar sedikit. Usahakan akar menghadap ke pot atau menghadap ke tanah ya. Nah secara seperti ini bisa, asal jangan seperti ini. Kalau ini pasti mati ya, susah hidup maksudnya. Jadi kita arahkan ke bawah. Yang belum berakar juga sama, kita arahkan ke bawah seperti itu. Ini sudah keluar pucuk, atau yang sudah berdaun malah lebih bagus ya. Ini satu pot kita isi 4. Nah kenapa kita semai di pot? Supaya kita gampang merawat ya. Ini di dekat pekarangan rumah teman-teman. Jadi gampang merawatnya. Nah seperti ini ya, ini ada daun. Nah ini satu pot kita isi 4 atau 5 bisa, makin banyak makin bagus ya. Nanti perkembangannya akan lebih banyak. Nah bibit seperti ini lebih bagus lagi, ini lebih cepat lagi untuk pertumbuhannya ya. Nah, ini kebetulan bibit kita minta di tetangga teman-teman, karena labu siam kita dipetik setiap 2 atau 3 hari, jadi tidak ada buah yang tua ya. Ya ini kalau di daerah panas usahakan teman-teman semai 1 bulan atau 2 bulan sebelum musim hujan ya, sehingga pas musim hujan nanti tanamannya sudah besar. Nah setelah kita taruh di pot, kita bisa siram seperti ini 2 atau 3 hari sekali ya. Ini kita awalnya kita siram dengan air biasa. Kalau sudah tanamannya agak besar, ada akar yang sudah bagus, baru kita kocor dengan POC yang sering kita bahas. Ya setelah itu teman-teman bisa tambahkan anjir seperti ini supaya nanti gampang merambat ya nanti tanamannya.
Kalau sudah berakar sedikit, teman-teman bisa kocor nanti pakai PHC yang sering saya buat ya, 1:30 atau pakai NPK dengan takaran yang sedikit sekali ya, yang banyak air tentunya. Ya, kira-kira 3 minggu untuk tanamannya yang dari bibit yang ada daunnya sudah subur seperti ini. Kalau yang dari pucuk, nah yang seperti ini ya, masih sedikit daunnya. Nah, ini kita tanam sebulan atau 2 bulan lagi kita tanam, sudah pasti gampang hidup ya. Jadi mungkin sudah ada buahnya juga. Jadi tanaman yang besar yang kita tanam itulah yang gampang hidup. Nah, ini kita contohkan di kebun saya sendiri ya. Tapi di daerah panas intinya caranya seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang sudah besar kita tanam sangat gampang hidup ya. Apalagi ditanam pas di awal musim hujan. Jadi bibit disemai itu usahakan sebelum musim hujan untuk di daerah panas. Itu tujuannya supaya nanti pas musim hujan teman-teman bisa langsung tanam. Jadi pas musim panas tanaman sudah besar sekali ya. Tanaman yang besar itu udah yang gampang hidup. Kalau teman-teman tanam pas baru musim hujan, teman-teman baru nanam pas musim panas tanamannya masih kecil. Nah, itu yang sering gagal, yang gampang mati ya kalau masih kecil, tidak kuat dengan panas. Tapi kalau sudah besar itu gampang hidup. Jadi usahakan penyemaian dilakukan 1 bulan atau 2 bulan sebelum musim hujan. Nah, di pot ini nanti teman-teman kalau untuk yang dirambatkan di pohon hidup, potnya dilepas buat lubang langsung bisa kita tanam ya. Sebulan lagi tentunya pohonnya udah besar. Itu yang bikin gampang sekali hidupnya. Nah, jadi poinnya seperti itu teman-teman. Kalau tanam langsung pakai bibit langsung di pohon itu sulit hidup. Cara seperti ini ya teman-teman, ini salah satu contoh tanaman labu siam yang dirambatkan di tanaman liar yang ditanam sebelum musim hujan ya. Jadi sekarang sudah musim panas, tanamannya walaupun tidak dirawat tetap bisa hidup dengan baik. Jadi kalau sudah besar itu akan sangat gampang hidup. Jadi poinnya seperti itu teman-teman. Usahakan disemai bibit seperti yang tadi yang saya jelaskan sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum musim hujan, sehingga nanti pas di awal musim hujan tanaman yang di pot atau disemai di polybag atau di karung mungkin bisa, itu tanamannya sudah besar. Setelah itu baru kita pindahkan ke kebun seperti ini. Tinggal kita tanam, kita tinggal tanamannya sudah besar. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya adalah untuk cara mudah menanam labu siam di daerah panas adalah dengan cara dirambatkan di pohon hidup dan ditanam di awal musim hujan ya, dengan cara tentu bibitnya disemai sebulan atau 2 bulan sebelum musim hujan. Nah, ini juga tanaman labu siam liar yang ada di daerah agak perkotaan ya, dan di daerah tidak dingin seperti di tempat kami. Jadi ini labu siam liar juga. Ini ditanam di tempat pembuangan sampah ya. Tumbuh subur teman-teman. Nah, mungkin ini bibitnya kebetulan dibuang pas di awal musim hujan, sehingga pas musim panas ini tanamannya sudah besar dan sangat gampang hidup. Nah, untuk buahnya bagaimana? Untuk yang di daerah panas tentu buahnya tidak akan sebagus di daerah dingin ya. Intinya masih ada hasil ya. Kalau labu siam teman-teman tidak berbuah, pucuknya masih bisa teman-teman manfaatkan untuk dijadikan sayur. Tapi kalau biasanya dirawat dengan baik pasti berbuah seperti yang di sahabat kami tadi. Tentu buahnya mungkin tidak sebanyak yang ada di daerah dingin, tapi dengan harga yang lebih mahal untuk di daerah panas, tentu juga keuntungannya lebih banyak ya. Kalau di tempat kami seperti ini harganya memang tidak terlalu mahal, tapi kita bisa panen terus-menerus ya. Jadi seperti itulah tipsnya cara menanam labu siam di daerah panas supaya gampang hidup. Kira-kira kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.